Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, khususnya untuk saya telah diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga saya bisa memenuhi tugas mata kuliah hukum pajak. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan selawat beriring salam kepada junjungan kita yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, perkenalkan nama saya Jumratul Ain, NIM 2021 A1C128 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait isi dari makalah saya yang berjudul tentang hutang pajak. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hutang pajak. Hutang pajak adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara atas pajak yang terhutang. Nah, baik yang timbul karena self-assessment maupun hasil pemeriksaan oleh otoritas pajak. Kewajiban pajak ini timbul karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mewajibkan setiap pajak membayar sejumlah pajak atas penghasilan, kemudian atas transaksi ataupun kepemilikan tertentu. Dalam konteks perpajakan, utang pajak mencakupi berbagai jenis pajak diantaranya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya tentang dasar hukum utang pajak. Utang pajak diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia. Di antaranya yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPH. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPN dan PPNBM. Selanjutnya, tentang timbulnya utang pajak. Nah, utang pajak itu dapat timbul karena beberapa hal di antaranya. Yang pertama itu adalah penghasilan. Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh penghasilan dikenakan pajak penghasilan. Nah, PPh ini dapat timbul secara periodik atau bulanan atau tahunan, sesuai dengan jumlah penghasilan yang diperoleh pada periode tersebut. Kemudian yang kedua adalah transaksi. Pajak pertambahan nilai atau PPN timbul atas setiap transaksi penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, utang pajak PPN ini muncul pada saat transaksi terjadi, baik berupa penyerahan barang maupun jasa. Selanjutnya adalah kepemilikan aset. Nah, pajak bumi dan bangunan atau PBB dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. Nah, utang pajak PBB ini timbul berdasarkan nilai objek pajak yang ditentukan oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya itu penilaian diri. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terhutang secara mandiri. Utang pajak timbul ketika wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT dan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Selanjutnya, hasil pemeriksaan. Nah, utang pajak juga dapat timbul sebagai hasil pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara laporan pajak dan kenyataan, DJP dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP yang menetapkan tambahan pajak terhutang. Baik, selanjutnya sifat utang pajak. Beberapa sifat dari utang pajak, di antaranya yang pertama dapat dipaksakan. Artinya, sebagaimana sifat dari pajak yaitu pungutannya dapat dipaksakan. Pengertiannya adalah bahwa pemaksaan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Jadi, utang pajak yang tidak dibayar oleh penanggung pajak pada waktu yang telah ditentukan, penagihannya dapat dilakukan dengan cara paksa melalui surat paksa. Yang kedua, dapat menunjuk orang lain. Untuk ikut membayarnya dalam hal ini, pengertiannya adalah bahwa utang pajak yang seharusnya ditanggung oleh wajib pajak, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penagihan pajak, dapat menunjukkan pihak lain yang ada hubungannya dengan wajib pajak tersebut. Yang ketiga, dapat ditagih seketika. Kemudian, cara pengenaan utang pajak. Beberapa pengenaan pajak menurut teori dalam pajak. Terdapat 3 cara pengenaan pajak yang mungkin dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dilakukan di depan atau stelsel fiksi. Yang kedua dilakukan di belakang atau stelsel real. Dan yang ketiga adalah pengenaan secara campuran. Nah, pengenaan di depan merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan atau fiksi yang tergantung pada ketentuan bunyi undang-undang. Misalnya, penghasilan seorang wajib pajak pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya. Nah, tanpa memperhatikan kondisi sesungguhnya atas besarnya penghasilan pada tahun berjalannya yang seharusnya menjadi dasar penetapan besarnya utang pajak pada tahun berjalan. Dengan demikian, maka Fiskus dapat dengan mudah menetapkan besarnya utang pajak tahun yang akan datang. Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan suatu cara pemajakan di depan yang dilakukan dengan suatu perhitungan atau formula tertentu. Sedangkan pengenaan di belakang merupakan suatu cara pengenaan pajak didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya atau nyata yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Karena besarnya penghasilan yang diperoleh seorang wajib pajak baru diketahui pada akhir tahun, maka pengenaan baru dilakukan setelah berakhirnya suatu tahun pajak. Dengan demikian, utang pajak baru akan dikenakan di belakang sesudah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian pengenaan cara campuran merupakan cara pengenaan pajak yang mendasar pada kedua cara pengenaan pajak fiksi dan real. Pada awal tahun pajak, Fiskus mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang-undang. Yang selanjutnya setelah berakhir tahun pajak dilakukan pengenaan pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Nah, Undang-Undang Pajak Penghasilan pada prinsipnya mendasarkan pengenaan pajak dengan cara campuran ini. Selanjutnya materi yang terakhir tentang hapusnya utang pajak. Utang pajak dapat dihapuskan melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, pembayaran pajak. Utang pajak secara otomatis akan dihapus ketika wajib pajak membayar jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pembayaran ini bisa dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan persetujuan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua adalah kadaluarsa penagihan pajak. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagaimana telah diubah, hak negara untuk menagih pajak akan kadaluarsa setelah 5 tahun sejak saat terutangnya pajak dengan beberapa pengecualian tertentu. Yang ketiga adalah penghapusan sanksi administrasi. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada DJP berdasarkan pasal 36 Undang-Undang KUP. Penghapusan sanksi ini dapat mengurangi jumlah total utang pajak yang harus dibayar. Yang keempat adalah keputusan pengadilan. Utang pajak dapat dihapus melalui keputusan pengadilan yang memenangkan wajib pajak dalam sengketa pajak. Pengadilan pajak berwenang memutuskan perselisihan pajak antara wajib pajak dengan DJP. Yang kelima adalah pengampunan pajak. Pemerintah dapat memberikan program pengampunan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan harta dan melunasi pajak dengan tarif yang lebih ringan.
Program ini, seperti yang terjadi pada tahun 2016 sampai 2017, dapat menghapus sebagian atau seluruh utang pajak setelah wajib pajak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nah, terkait materi yang sudah saya jelaskan mengenai utang pajak, ada beberapa kasus utang pajak yang ada di Indonesia. Namun di sini saya mengambil satu contoh kasus utang pajak, yaitu PT Mega Cipta Karya. Yang dimana PT Mega Cipta Karya adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan konstruksi. Perusahaan ini memiliki proyek-proyek besar yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Namun, pada tahun 2021, perusahaan mengalami kesulitan likuiditas akibat tertundanya pembayaran dari beberapa klien besar serta menurunnya permintaan pasar akibat pandemi COVID-19. Pada akhirnya tahun 2021, hasil audit menunjukkan bahwa PT Mega Cipta Karya memiliki utang pajak yang cukup signifikan, yaitu sebesar 10 miliar. Nah, utang tersebut terdiri dari pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan. Selain itu, perusahaan juga dikenakan denda dan bunga tunggakan pembayaran pajak sebesar 1 miliar oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, permasalahan PT Mega Cipta Karya yang pertama itu adalah utang pajak yang belum dibayar. Nah, PT Mega Cipta Karya ini memiliki utang pajak 10 miliar yang belum dilunasi. Kemudian yang kedua adalah denda dan bunga. Nah, keterlambatan perusahaan dikenakan denda dan bunga sebesar 1 miliar akibat keterlambatan pembayaran pajak. Dan yang ketiga adalah surat teguran dari DJP kepada PT Mega Cipta Karya yang mewajibkan pelunasan utang pajak dalam waktu 30 hari. Jika tidak dilunasi, DJP akan mengambil tindakan pengumpulan aktif. Nah, dari kasus PT Mega Cipta Karya yang memiliki utang pajak sebesar 10 miliar, dapat diberikan solusi supaya PT Mega Cipta Karya ini dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak kepada DJP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Nah, permohonan ini harus disertai bukti-bukti yang menunjukkan kesulitan keuangan perusahaan serta rencana pembayaran utang pajak secara bertahap. Kemudian, perusahaan PT Mega Cipta Karya dapat mengajukan permohonan penghapusan atau sanksi administrasi atas denda dan bunga penundaan. Permohonan ini didasarkan pada pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Dengan menyertakan alasan yang kuat dan rencana pembayaran pajak yang realistis, kemudian PT Mega Cipta Karya perlu melakukan restrukturisasi keuangan untuk meningkatkan likuiditas. Nah, langkah-langkah yang dapat diambil yaitu supaya yang pertama menjual aset yang tidak produktif, kemudian mengurangi biaya operasional, dan mempertahankan proyek-proyek yang tidak mendasar. Hal ini dapat membantu perusahaan mendapatkan dana yang cukup untuk melunasi utang pajak. Selanjutnya, PT Mega Cipta Karya dapat mencari sumber pendanaan eksternal seperti pinjaman bank, kemudian publikasi obligasi, atau mencari investor baru. Nah, pendanaan eksternal ini dapat digunakan untuk melunasi hutang pajak dan menghindari tindakan pengumpulan aktif dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian PT Mega Cipta Karya sebaiknya juga berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional untuk menyusun strategi pembayaran pajak yang efektif dan meminimalkan sanksi. Nah, konsultan pajak dapat membantu perusahaan memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan mengidentifikasi solusi terbaik untuk mengatasi masalah utang pajak. Mungkin hanya ini yang bisa saya berikan solusi terkait kasus PT Mega Cipta Karya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.